Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Firdaus Sulisman dengan NPM 10080801837 Saya di sini mewakili kelompok saya yaitu Noval Adrian dan Lutfan Arik. Di sini kami akan membahas mengenai analisis sistem informasi dan komunikasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau bisa disingkat ICBP. Nah, jadi si Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu adalah subnya dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kayak gitu. Kemudian di sini ada visi dan misi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, visinya menjadi pemimpin pasar dan menjadi yang terdepan dalam industri makanan olahan. Kemudian misinya meningkatkan kualitas hidup dengan menghasilkan makanan kualitas yang terbaik dengan harga yang terjangkau bagi pasar lokal dan ekspor. Tujuannya memberikan yang terbaik bagi kepuasan pelanggan. Nah, jadi si PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu dia mengedepankan bahwa dia itu ingin menjadi sebuah industri yang dimana semua produk-produk itu berpatok pada PT ini gitu. Jadi supaya mereka itu bisa menjadi pusatnya dari sebuah produk gitu. Jadi semua produk itu mereka kelola lah istilahnya kayak gitu. Kemudian hasil analisis. Perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim pada tahun 1990. Pada beberapa dekade terakhir, PT Indofood CB Sukses Makmur Tbk telah berkembang menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan mengadakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produk makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku, hingga menjadi produk akhir yang siap dipasarkan oleh para pedagang eceran. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini PT Indofood CB Sukses Makmur Tbk itu menjadi pusat dari beberapa produk-produk yang disebarluaskan oleh pedagang-pedagang eceran yang bisa kita temui banyak sekali, bahwa di mana ada sebuah produk biasanya di situ suka ada tercantum tulisannya PT Indofood kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada diagram yang akan menjelaskan tentang sistem informasi pada PT Indofood CB Sukses Makmur Tbk. Nah, bisa dilihat dari diagram tersebut bahwa sistem informasinya tuh pusatnya tuh terletak pada direktur utama yang nantinya tuh akan diturunkan atau akan disalurkan kepada dewan komisaris dan juga direksi. Nah, yang nantinya akan disebarluaskan lagi kepada middle manager yang nantinya di situ terdapat komite audit, sekretaris, audit internal dan lain-lain gitu ya, bisa dilihat dari diagram tersebut. Kemudian nantinya akan disebarluaskan lagi kepada workers, tentunya kepada para staff, kepada para pekerja. Jadi intinya pada sistem informasinya tuh di sini adalah direktur sebagai pusat, kemudian akan diturunkan kepada dewan komisaris atau direksi, kemudian akan diturunkan lagi kepada para middle manager yang salah satunya adalah komite audit, yang kemudian nanti akan dilanjutkan kepada workers atau pegawai atau semuanya. Selanjutnya di sini ada diagram yang akan menjelaskan struktur organisasi pada PT Indofood CB Sukses Makmur Tbk. Bisa dilihat dari diagram ini hampir sama seperti diagram yang sebelumnya, bahwa yang pertama di sini adalah direktur utama. Karena di sini direktur utama memiliki peran sebagai penanggung jawab atau sebagai konseptor gitu, yang memiliki konsep. Jadi dia itu yang mengatur semuanya sebetulnya, yang memiliki konsepnya. Kemudian setelah itu setelah direktur utama, di bawahnya ada direksi, kemudian ada juga dewan komisaris. Nah, mereka itu hampir sama rata lah kedudukannya gitu, dan mempunyai tugas yang sama, yaitu mengawasi. Kemudian setelah dari dewan komisaris dan direksi, turun kepada middle manager, yaitu salah satunya ada komite audit, sekretaris perusahaan, manajemen, investor relation, pengendalian internal dan manajemen risiko. Kemudian nanti dari komite audit akan diturunkan kepada audit internal. Seperti itu. Nah, sisanya itu diturunkan kepada para staff atau para workers disebutnya.
Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Lutfan. Baik, dilanjut dengan saya, Lutfan. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi fungsional. Deskripsi pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pemegang jabatan pada sistem informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah sebagai berikut. Yang pertama, Executive Information System. Perseroan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Direktur utama bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Yang kedua, Decision Support System. Yang pertama ada direksi. Direksi bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengelola usaha perseroan. Yang kedua ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Yang ketiga ada Manajemen Information System. Ada Komite Audit. Komite Audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam membantu Dewan Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur dalam menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan perseroan. Lalu ada audit internal. Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood. Lalu berikutnya ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pada peraturan dan ketentuan pasar modal, memberikan saran kepada direksi tentang perubahan peraturan, serta mengatur pertemuan direksi. Lalu ada manajemen operasional. Setiap manajer operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Lalu berikutnya ada manajemen korporasi. Setiap manajemen korporasi memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelola perseroan. Yang kedua ada investor relation. Investor relation memiliki tanggung jawab utama untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. Yang ketiga ada pengendalian internal dan manajemen risiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan risiko dan pengelolaan risiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Selanjutnya akan disambung oleh Nova. Oke, nama saya Nova. Saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi di perusahaan ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sistem diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, manfaat dari penerapan ERP di PT Indofood ini yaitu beberapa perubahan manfaat yang signifikan di luar fitur dan fungsi adalah sebagai berikut. Pertama, meningkat drastisnya ketepatan antar supply dengan demand konsumen pada tiap area distribusi PT Indofood. Yang kedua, distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap lini divisi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam implementasi ERP sistem yaitu investasi ERP sangat mahal. Pembangunan sebuah sistem ERP dapat dipastikan memerlukan investasi yang cukup mahal. Penyediaan hardware dan software, terlebih lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk maintenance sistem tersebut, merupakan salah satu tantangan yang harus diperhitungkan oleh perusahaan, mengingat Indofood merupakan perusahaan dengan cakupan yang luas di sekitar 14 negara di dunia. Satunya yaitu ERP yang berhasil digunakan oleh sebuah perusahaan tidak menjadi jaminan berhasil di perusahaan yang lain. Lalu faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam sistem ERP yaitu kurangnya komitmen top manajemen, kurangnya pendefinisian kebutuhan perusahaan, cacatnya proses seleksi software, dan kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur, dan modal.
Jadi, kesimpulan dari tugas di atas yaitu secara umum sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari produksi dan pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Manfaat penerapan ERP sistem di Indofood ini antara lain meliputi peningkat informasi ketepatan antara supply dengan demand konsumen, keakuratan distribusi informasi, mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen, pengarsipan dan distribusi data tersebut.